Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. فلقد أنزل الله تعالى كتابه باللغات العربية فهي أشرف اللغات وأعلاها وأكملها وأبقاها لأنها لغة القرآن الكريم ولسان سيد المرسلين كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan untuk melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita, penelaahan kita terhadap ilmu nahwu, ilmu yang berkaitan erat sekali dengan pemahaman terhadap Al-Quran wa Sunnah. Dan tentunya bahasa Arab merupakan bahasa yang telah Allah pilih dan tidak ada sedikit pun kecacatan maupun kebengkokan. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ya, untuk bisa dipahami oleh semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun" di surah Yusuf ayat yang kedua. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, "Wa dzalika li'anna al-arabiyyata afsahul lughat." Dan demikian itu karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, wa abyanuha yang paling jelas, wa ausa'uha dan yang paling luas dan seterusnya. Taib, kita masuk kepada pembahasan af'al pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang fi'il, seputar fi'il, kata kerja. Silakan dibaca matanya, tulisan dari atau perkataan dari musannif Al-Imam Ibnu Ajurum. Fadhal man yurid an yaqra? Siapa yang mau membaca? Ustazin an Akra ya Ustaz. Naam, fadhali, silakan. Syukran Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul af'ali. Al-af'alu thalathatun madin wa mudari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Terjemahkan. Nah Ustaz, adalah bab tentang fi'il-fi'il. Uh, Fi'il-fi'il itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amr. Contoh dari fi'il madhi, contohnya doroba, yaitu fi'il madhi, artinya telah memukul, dia telah memukul. Wa yadribu, dan yadribu ini contoh fi'il mudhari', artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan atau senantiasa memukul. Baik, barakallahu fiik. Nah, Cukup hasbuk. Fi'il itu dikatakan oleh musannif ada tiga. Tentu pembagian ini ketika kita melihat dari sisi waktu terjadinya. Dari sisi apa? Waktu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembagian fi'il yang tiga, madi, mudhari, amr, kita lihat di sini terlebih dahulu catatan dari penta'lik. Al-af'al, Al-Imam Ibnu Ajurum menggunakan ungkapan af'al ya tadi, baik judul bab maupun ketika menjelaskan pembagiannya.
Al-af'alu thalathatun, kata beliau. Af'al itu merupakan bentuk jamak. Al-af'alu jam'u fi'lin. Bentuk jamak dari fi'il. Dan fi'il itu ada tiga, wahya salah satu aksamin. Ada tiga pembagian, di mana pembagian ini bin nazari ya ila zamanihi. Dilihat kepada sisi waktunya. Maka fi'il terbagi menjadi tiga. La robi'a laha bittifaq. Gak ada yang keempat. Tidak ada yang tidak ada yang keempat berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Walaupun nantinya teman-teman semua ini bisa dijadikan sebagai wawasan saja. Ada ulama yang membaginya menjadi empat. Ya. Ada ulama yang membaginya menjadi empat. Gitu. Namun secara kesepakatan mayoritas ulama nahwu membaginya hanya tiga saja, yaitu madi, mudhari, amr. Nah, sekarang kita lihat kembali madi, mudhari, amr. Al-Imam Ibnu Ajur memberikan contoh dari masing-masing fiil tersebut. Ada doroba. Doroba ini merupakan contoh untuk fiil madi, yang dimana fiil madi artinya kata kerja lampau. Suatu perbuatan yang telah terjadi. Sedangkan contoh yadribu, ini adalah kata kerja yang kategorinya mudhari. Kata kerja sekarang. Berarti kejadian tersebut terjadinya kapan? Di waktu pembicaraan saat itu. Atau bisa pula dia terjadinya nanti, akan datang maknanya. Maka fi'il mudhari memiliki dua kemungkinan. Fi'il mudhari memiliki dua kemungkinan. Bisa bermakna sekarang saat ini, yakni hal, atau bermakna istiqbal, akan datang. Nantinya, kalau ingin dikhususkan fi'il mudhari itu maknanya istiqbal, maka kita bisa menggunakan apa teman-teman? Bisa menggunakan dua perangkat sin dan saufa, atau sin atau saufa. Berikutnya ada contoh idrib di sini. Idrib merupakan kata kerja yang masuknya kepada kategori amr, alias kata kerja perintah. Amr itu artinya kata kerja perintah. Doroba artinya apa? Doroba artinya telah memukul. Telah memukul. Sedangkan yadribu bisa kita artikan sedang. Atau tadi juga bisa diterjemahkan akan memukul. Sedangkan idrib artinya apa? Pukullah. Maka kita lihat catatan yang pertama, kelanjutan yang tadi kita baca. Al-awwalu al-madi. Ini definisi dari fi'il madi. Saya perbesar sedikit. Sudah kelihatan semuanya? Baik. Al-awwalu al-madi wa huwa ma dalla ala hadasin. Hadas. Hadas di sini bermakna kejadian. Beda diksi hadas di bab fikih ya. Beda. Diksi hadas pada pembahasan kita kali ini yakni membahas nahwu, maka artinya kejadian. Al-madi atau fi'il madi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang madhu, yang lampau, yang terdahulu, wan qada, yang telah selesai, dan yang telah selesai. Dia memiliki tanda, sebagaimana dikatakan oleh penta'lik di sini, wa alamatuhu, dan tanda dari fi'il madi itu an yaqbala ta'at-ta'nis. Dia menerima ta'nis, ta'nis. Ta'nis sakinah
sukun. Maka lihat di sini contohnya dorobat Hindun aduwataha. Ketika kita sudah mengetahui sebelumnya tak sukun menjadi tanda untuk fiil, sekaligus kita pun bisa mengetahui saat ini ketika ada fiil yang ditandai dengan tak taknis sakinah di akhirnya, maka fiil tersebut bisa kita kategorikan sebagai fiil madi. Karena itu dikatakan di sini an yaqbala ta'at taknis, ya, fiil madi menerima tak taknis. Maka kita lihat contoh lagi seperti di sini doroba. Doroba taqulu fihi doroba Zaidun aduwahu. Doroba berarti artinya apa? Memukul. Zaid telah memukul aduwahu, musuhnya. Begitupun dorobat Hindun aduwataha. Yang kedua, mudhari'. Silakan siapa yang mau baca? Al-mudhari'. Min fadlik. Ana Boleh. ya, Boleh. الثاني عفوا قال المؤلف حفظه الله تعالى الثاني المضارع وهو ما دل على حدث يقع في زمن الحال أو الاستقبال وعلامته أن يقبل لم نحو يضرب تقول فيه لم يضرب أين نحو يضرب تقول فيه لم يضرب محمد أخاه. Mudhari itu adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yaqa'u fi zamanil hali yang terjadi pada waktu sekarang. Maksudnya adalah terjadi di waktu pembicaraan. Awil istiqbal atau maknanya pun juga bisa terjadi istiqbal di waktu yang akan datang. Nah, fi'il mudhari punya tanda. Wa alamatuhu an yaqbala, tandanya adalah menerima lam. Dan alamatuhu tandanya an yaqbala, dia bisa menerima lam. Lam ini apa? Lam ini penjazm. Amil yang menjazmkan fi'il. Jazm itu kan i'rab ya. Nah, buktinya di sini lihat lam yadrib Muhammadun akhahu. Lam masuk ke yadrib menandakan yadrib fi'il mudhari. Karena lam penjazm dan yadrib adalah fi'il mudhari yang akhirannya tidak bersambung sesuatu, maka tanda jazmnya apa teman-teman? Masih ingat? Sukun. Bisa kita i'rab yadrib dengan bagaimana? Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Gitu. Yadrib fi'lun mudhari'un merupakan fi'il mudhari' majzumun yang dijazm bilam dengan lam wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. As-salisu al-amru. Amr. Apa definisi dari fi'il amr? Silakan dibaca. الثالث الأمر وهو ما دل على حدث في الزمن المستقبلي وعلامة madala hasbuk barakallahu fiik madalla ala hadasin fi zamanil mustaqbali, yaitu kata yang maknanya menunjukkan atas satu kejadian fi zamanil mustaqbal, yang kejadian tersebut terjadi di waktu yang akan datang setelah pembicaraan. Wa alamatuhu an yadulla ala talab, dan tanda dari fi'il amr itu yadulla ala talab, menunjukkan atas talab. Talab itu artinya tuntutan, teman-teman. Tuntutan. Nah, maknanya itu menuntut untuk mengerjakan satu perbuatan, yaitu perbuatan yang lagi dituntut, yang lagi diperintahkan. Contoh misalkan, kita atau si A nyuruh si B untuk duduk. Pada saat itu, si B sedang berdiri. Duduklah. Maka kapan terjadi perbuatan duduknya si B? Setelah si A nyuruh. Setelah ungkapan fi'il amr yang keluar dari lisannya A
terselesaikan gitu atau terucap. Maka itulah makna dari tolab. Kemudian amr pun juga memiliki makna yang lain selain tolab, yaitu istimror, keberlanjutan, konsisten dari keadaan sebelumnya. Misalkan si A nyuruh si B untuk duduk, padahal si B itu lagi duduk. Berarti di situ maknanya apa? Istimror. Bukan tolab, maknanya apa? Istimror. Untuk senantiasa terus-menerus melanjutkan perbuatan duduknya si B tadi, ya. Si B itu agar terus-menerus duduk. Bisa difahami sampai sini pemaknaan dari fi'il amr. Sekaligus menjadi tanda dari fi'il amr tersebut. Dan kemudian tanda berikutnya, tanda ini ada di lafal. Kalau tadi tolab itu kan tandanya di makna. Nah, kalau yang ini yakbala, kita baca fathah ma'tuf ke yadul ya. Wa yakbala ya al-mukhatabah, ya al-mukhatabati. Nah, tanda fi'il mudhari yang terlihat dari lafalnya, dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya sukun yang menandakan nanti domir perempuan yang lagi diajak bicara. Contoh di sini idrib. Idrib itu untuk anta, untuk laki-laki. Karena tidak ada ya sukun di akhirnya. Taqulu fihi, engkau katakan, idrib ya Zaidu. Pukullah wahai Zaid. Ini kita lagi nyuruh Zaid untuk memukul seseorang. Kemudian kalau kita menyuruh satu orang perempuan yang kita suruh, tambahkan ya sukun di akhir fi'il amr tersebut. Jadilah idribi ya Hindu. Nastamir. Kita masuk kepada keadaan dari fi'il madi. Fal madi maftuhul akhiri abadan, kata musannif. Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan fal madi maftuhul akhiri abadan. Katanya fi'il madi itu di fathah akhirannya selama-lamanya. Di fathah akhirannya selama-lamanya. Kita lihat catatan yang kedua. Ketika musannif al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan fal madi maftuhul akhiri abadan, berarti beliau sedang memberitahukan terkait hukum fi'il madi. Ai hukmul fi'lil madi annahu mabniun daiman wa abadan. Ketika beliau al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan ungkapan tadi fal madi maftuhul akhiri abadan, maka hukum dari fi'il madi itu adalah mabni. Tahu ya, mabni adalah kata yang keadaan akhirnya tetap. Daiman, selalu mabni. Bittifakin nahwiyin. Ya, kesepakatan ulama nahwu. Wa bina'uhu, dan keadaan bina nya fi'il madi itu ala salasi halatin, di atas 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, keadaan bina fi'il madi yang pertama, dan ini tentunya menjadi asalnya, al-bina'u alal fathi. Nah, mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Ajurum tadi, maftuhul akhiri abadan. Dan fathahnya tersebut bisa zahir, bisa juga muqaddaron. Zahiron dan muqaddaron. Kalau zahiron berarti kan suara saya masih putus-putus. Tidak Ustaz, alhamdulillah di ana jelas. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, fi'il madi yang mabninya dengan fathah yang zahir itu ketika huruf terakhir dari fi'il madi tersebut adalah huruf yang sehat, bukan salah satu dari 3 huruf ilat.
Berbeda kalau fi'il madi itu diakhiri oleh salah satu dari 3 huruf ilat. Maka nantinya keadaan bina fathahnya itu ditakdirkan. Maka lihat yang mabni alal fathi secara zahir seperti doroba, akroma, intolaqa, istaghfara. Ini mereka semua mabniun alal fathi. Itu pengirobannya ya. Doroba fi'lun madin mabniun alal fathi. Fathahnya nampak ya di atas huruf ba. Akroma fi'lun madin mabniun alal fathi. Fathahnya nampak ya di atas huruf mim. Wantolaqa, intolaqa maksudnya. Ini mabniun alal fathi. Zahir ya. Nampak fathahnya di atas huruf qaf. Begitupun istighfar. Nah, yang muqaddaron itu seperti sa'a, istaghna, ini fi'il. Kenapa tanda bina fathahnya itu muqaddar? Karena huruf terakhirnya lihat adalah alif bengkok. Ini kan huruf ilat. Gitu ya. Kemudian keadaan mabni fi'il madi yang kedua atau keadaan binanya fi'il madi yang kedua adalah ala dhammi di atas dhammah. Wazalika dan demikian itu idza ittasala bihi wawul jamaah. Nah, kapan fi'il madi itu mabninya di atas dhammah? Ketika dia bersambung dengan wawul jamaah. Contohnya adalah dorobu, akromu. Sebagian ulama mengatakan ketika fi'il madi itu bersambung dengan wawul jamaah, tanda binanya tetaplah dengan fathah, bukan dhammah. Kok gitu? Iya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, maftuhul akhiri abadan. Nah, kalau dia bersambung dengan wawul jamaah seperti ini, kenapa dhammah di huruf terakhirnya untuk menyesuaikan wawu sukun? Karena wawu sukun itu hanya sesuai dengan harokat dhammah. Berarti nanti sebagian ulama nahu yang berpendapat tetap binanya dengan fathah, ya fathahnya muqaddarah lil munasabah gitu. Nah, muqaddarah nah untuk menyesuaikan wawu sukun. Nah, harokat dhammah di situ yang menyesuaikan wawu sukun di situ. Tapi itu pembahasannya insyaallah di syarah nahwu syarah jurumiyah berikutnya lah. Insyaallah kita akan kaji. Kita fokuskan di sini terlebih dahulu ya. Karena tidak tercela juga kita i'rab fi'il madi dengan mengatakan mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah karena bersambung dengan wawul jamaah. Tidak tercela juga. Karena memang ada sandarannya. Ada ulama yang berpendapat demikian. Salah satunya pentaklik di sini. Berikutnya al-halatu ats-tsalitsatu, keadaan binanya fi'il madi yang ketiga adalah al-bina'u ala sukun atau fi'il madi mabniun ala sukun yang dimabnikan di atas sukun. Wazalika yang demikian itu idza ittasala apabila fi'il madi bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Ya, dhamirur raf'in mutaharrikin. Dhamir rafa yang berharokat. Dhamir rafa yang berharokat itu adalah dhamir-dhamir yang bersambung dengan fi'il kemudian kedudukannya menjadi fa'il. Mudahnya tu, ta, ti, na, dan na di sini ya. Ini kan semua dorob tu, baknya jadi sukun. Dorob ta, baknya jadi sukun. Dorob ti, baknya jadi sukun. Dorob na, baknya jadi sukun. Dorob na yang tidak panjang, nah jadi sukun. Itu semua fi'il madinya mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Untuk dorob tu, dorob ta, dorob ti. Ya. Atau bisa kita i'rab kesemuanya fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomir mutaharrik. Karena bersambung dengan domir yang berharokat. Yakni domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Lanjut. Wal amru.
Hukum fi'il amr sekarang. Wal amru majzumun abadan. Kata musannif rahimahullah, amr itu hukumnya dijazm selama-lamanya. Apa maksud dari perkataan musannif al-amru majzumun abadan di sini? Kita lihat catatan dari pentalik. Ai hukmu fi'lil amri. Hukum fi'il amr itu bahwasanya annahu mabniun daiman. Nah, berarti sama dengan fi'il madi, yaitu sama-sama mabni selama-lamanya. Namun alal asoh. Menurut pendapat yang paling benar alal asoh. Kalau fi'il madi, keadaan mabninya itu ada berapa? 3. Kalau fi'il amr, keadaan mabninya ada 4. Wa bina'uhu ala arba'i halatin. Ada 4 keadaan mabninya fi'il amr, keadaan binanya. Al-halatul ula, keadaan binanya fi'il amr yang pertama, wahyal asal, dan tentunya ini menjadi keadaan ya bina fi'il amr asalnya gini. An yubna ala sukun, dia dimabnikan di atas sukun. Nah, ini keadaan bina yang menjadi asal untuk fi'il, untuk ya hukum fi'il amr, yaitu mabninya di atas sukun, mabniun ala sukun. Kum contohnya tuh. Ya Zaidu. Kemudian kumna. Kumna ya Hindatu. Berarti kalau kumna ketika yang disuruh, yang dituntut, yang diperintahkan adalah antunna domirnya. Kalian perempuan. Jamak. Kumna ya Hindatu. Berikutnya al-halatu ats-tsaniyatu. Keadaan bina fil amr yang kedua, an yubna ala hadfi harfil illati. Fi'il amr itu dimabdikan di atas penghilangan huruf ilat. Gampang berarti. Ini berlaku pada fi'il amr yang dibentuk dari apa? Fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Salah satu dari 3 huruf ilat. Wazalika, dan demikian itu idza kana mu'tal akhir. Apabila si fi'il amr tersebut mu'tal akhir. Mu'tal al-akhir. Contoh seperti ikhsya, ughzu, irmi, ikhsya. Ikhsya ini dia mabni. Mabninya apa? Mabniun ala hadfi harfin illah. Huruf ilat apa yang dibuang dari ikhsya? Alif. Ughzu mabniun ala hadfi harfil illati. Huruf ilat apa yang dibuang dari ughzu? Waw. Irmi mabniun ala hadfi harfil illati. Huruf ilat apa yang dibuang dari irmi? Ya. Dari mana kita tahu huruf-huruf ilat yang dibuang dari ketiga fiil ini? Dari harokat huruf. Ya. Sebelum huruf ilat yang dibuang. Ikhsya. Fathah kan? Fathah itu kan cocok untuk alif. Ughzu. Domah. Domah cocok untuk waw. Irmi. Kasroh. Kasroh cocok untuk ya. Al-halatu as-salisatu. Keadaan bina fil amr yang ketiga. An yubna ala hadfin nun. Ini langsung ternalar kita mendengar ungkapan ini. Hukum fi'il amr yang mabni di atas penghilangan nun berarti ini adalah fi'il amr idza ittasala bihi aliful isnain. Kalau bersambung alif isnain, aw wawul jamaah atau bersambung dengan wawul jamaah, aw yaul mukhatabah atau bersambung dengan ya mukhatabah. Berarti setiap fi'il amr yang domirnya adalah antum, antuma, dan anti. Contoh seperti ini, kuma, ini lagi nyuruh 2 orang. Kumu, lagi nyuruh apa? Ya, 3 orang atau lebih laki-laki. Kumi, lagi nyuruh 1 orang perempuan. Keadaan mabni fi'il amr yang terakhir, al-halatu ar-rabi'ah, keadaan yang keempat. An yubna 'alal fathi, di fathah dimabnikan di atas fathah.
Wadzalika yang demikian itu idza ittasalat bihi nun taukid. Kalau si fiil amr bersambung dengan nun taukid. Kita udah mencoba memahami nun taukid itu adalah nun yang seperti apa? Nun yang bertasdid atau nun yang disukunkan. Nun tersebut berfungsi untuk menguatkan si fiil. Ya, kalau nun sukun itu adalah khafifah, khafifatan. Kalau yang bertasdid sakilah, sakilatan, berat. Contohnya kuman. Maka apa? Mabniun alal fathi. Kemudian kumanna. Mabniun alal fathi juga. Inilah hukum dari fi'il madi dan fi'il amr. Dan kita akan masuk ke hukum dari fi'il mudhari'. Kita baca fi'il mudhari', perkataan musannif di sini, silakan. Wal mudhari'u wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidi al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu. Nah, fi'il mudhari' itu ditandai dari huruf yang menempel di awal fi'il mudhari' tersebut. Yang dikenal huruf-hurufnya dengan sebutan huruf mudhara'ah. Maka nafi awalihi fi'il mudhari' itu adalah apa yang ada di awalnya ihdaz zawaidil arba. Salah satu dari tambahan yang 4 allati yajma'uha yang dikumpulkan 4 tersebut oleh perkataanmu menjadi anaitu. Maksudnya tambahannya ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Nah, jadi fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang di awalnya bisa diawali hamzah, namun hamzah di sini maknanya harus mutakallim. Maknanya apa? Harus mutakallim. Yakni merujuk kepada domir ana. Kemudian nun itu juga harus bermakna mutakallim wa ma'ahu ghairuhu tapi. Wa ma'ahu ghairuhu. Mutakallim dan bersamanya ada selainnya. Berarti lebih dari satu gitu. Dan merujuk kepada domir nahnu. Sedangkan yang ya ini merujuk kepada goib. Goibnya nanti bisa goib yang mufrad, bisa goib yang bisa goib yang jamak. Ya, bisa goib yang jamak, bisa goib yang musanna juga. Kemudian tak di sini. Tak di sini ketika fi'il mudhari diawali oleh huruf ta, tak benar ya, tak. Dan nanti harokat tak di awal itu bisa fathah, bisa domah. Dan tentu merujuk atau bermakna mukhotob ya. Bisa goib juga. Goibah lah lebih tepatnya. Goibah. Dan bisa apa? Bisa mukhotob dan mukhotobah. Berarti kalau mukhotob dan mukhotobah kan bisa nanti anta, anti, antuma, antum, mukhotob dan mukhotobahnya itu nanti bisa mufrad, bisa jama. Nah, kalau goibah ya goibah satu, berarti hiya. Fi'il mudhari yang huruf mudhara'ah atau huruf pertamanya itu adalah ta. Nah, itu bisa hiya, merujuk kepada dia perempuan satu orang. Nah, hukum dari fi'il mudhari itu marfu'un abadan. Kalau sudah pakai bahasa marfu, teman-teman, maka dia mu'rab. Fi'il mudhari itu apa? Mu'rabun. Ketika Imam Ibnu Ajur mengatakan di sini abadan, maksud atau maknanya adalah mayoritas. Mayoritas fi'il mudhari atau kita bisa katakan umumnya, asalnya bolehlah, asalnya.
Asalnya fi'il mudhari itu apa? Atau umumnya fi'il mudhari itu mu'rab. Berarti bisa nggak fi'il mudhari mabni? Bisa. Dengan sebab-sebab tertentu. Ya. Nah, karena fi'il mudhari itu rofa, jadi bisa dimasuki oleh penasab dan penjazam. Hatta yadkhula. Nah, jadi fi'il mudhari itu marfu ya. Marfu. Fi'il mudhari itu marfu. Bisa nggak mansub? Bisa kalau kemasukan penasab. Bisa nggak majzum? Bisa kalau kemasukan penjazam. Makanya dikatakan marfu'un abadan, dirofa selama-lamanya, hatta yadkhula alaihi nasibun. Sampai masuknya penasab. Nah, kalau sudah dimasuki penasab itu fil mudhari, nggak lagi marfu. Melainkan apa? Mansub. Au jazimun. Atau kemasukan penjazam. Ketika kemasukan penjazam, fi'il mudhari tidak lagi marfu, melainkan majzumun, ya, dia dijazm. Nah, untuk huruf mudhari'ah tadi saya lupa baca catatannya. Ay yushtaratu fil fi'lil mudhari, dipersyaratkan pada fi'il mudhari ayakuna, bahwasanya harus ada fi awalihi, di awal fi'il mudhari tersebut, ya, huruf zaid, huruf tambahan min hurufin arba'ah, ya, dari huruf-huruf yang 4. Wahia al-hamzah, yang pertama hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya, dan yang keempat ta. Yajma'uha kauluka, ucapanmu mengumpulkan keempat huruf tadi itu menjadi ana itu. Nah, ternyata ana itu punya makna, yakni adroktu. Ya. Yustaratu fi hadhihi zawaid. Nah, ternyata empat huruf tambahan tadi, baik hamzah, nun, ya, maupun ta, ayyakuna laha maknan. Dia harus punya makna. Hamzah. Fatadullu hamzah, maka hamzah harus menunjukkan makna alal mutakallim, atas yang berbicara wahdah, satu orang. Maka domirnya anak tadi ya. Contoh akumu. Akumu. Akumu berarti apa? Saya berdiri. Dari mana dapat terjemah sayanya? Dari hamzah nih yang di awal. Kemudian nun. Wan nun. Juga harus menunjukkan atas makna apa? Al-mutakallim. Nah, makna dari nun itu dua, teman-teman. Kalau tadi kan saya singgung hanya satu. Ya, ma'ahu ghairuhu. Namun di sini ada makna yang satu lagi yang harus kita pahami, yaitu al-mu'azzimu nafsahu. Kok merah? Kuning aja. Al-mu'azzimu nafsahu. Nah, bermakna mengagungkan dirinya. Al-mutakallim, al-mu'azzimu nafsahu. Dia satu, tapi menggunakan huruf mudhari'ah na yang maknanya nahnu. Maka itu bukan menandakan dia banyak. Dia tetap satu, namun sedang mengagungkan dirinya. Ini sering dijumpai di ayat-ayat dalam Al-Quran. Contohnya tadi yang kita baca tuh. Surat Yusuf ayat 2. Inna, inna apa? Anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Inna anzalnahu. Di situ ada domir nahnu. Dan yang mengucapkan siapa? Allah. Ya. Ketika Allah mengucapkan dengan domir nahnu, berarti di situ maknanya apa? Allah muazzim nafsahu. Allah mengagungkan zatnya. Ketika Allah berbicara sudah mengagungkan zatnya, berarti ada pemaknaan yang sangat mendalam pada ucapan atau kalamullah tersebut. Ya, adanya penekanan yang Allah tekankan. Apalagi kalau domir nahnunya sudah berulang. Contohnya apa? Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna. Itu berulang tuh. Ya, berulang. Baik inna, ya, baik nahnu yang ada pada lafal inna maupun nahnu yang disebutkan secara terpisah. Kemudian nahnu yang ada pada yang ada di kata kerja nazzalna. Betul-betul Allah menekankan.
kalimat yang ingin Allah sampaikan. Az-zikra. Betul-betul. Inna nahnu nazzalna az-zikra, yang dimana az-zikra adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami betul-betul menurunkan itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami pula yang akan menjaganya. Ketika ada hamba Allah yang mempelajari bahasa Arab, yaitu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qur'an turun dengannya, maka suatu tidak mungkin kalau Allah tidak menjaga orang tersebut. Berikutnya, kita lanjut lagi. Atau allazi ma'ahu ghairu. Nah, ini makna umumnya yang namanya nahnu ya jamak gitu. Bisa difahami sampai sini ya. Contohnya nakumu, berarti kami berdiri. Bisa pula kalau satu orang mengatakan nakumu, saya berdiri. Orang-orang Indonesia, umumnya orang Sumatera, biasanya mengganti kata saya dengan kata kami. Kami dulu, atau juga orang ingin tawadu, ya. Kami, jadi nggak mau pakai kata saya, pakainya kami. Waliya'u, nah kemudian, ya, huruf mudhari'ah ya, ini menunjukkan atas makna gaib. Contoh yakumu. Kemudian ta menunjukkan atas makna mukhatab dan goibah. Goibah berarti hiya. Contohnya anta takumu dan hindun takumu. Catatan yang kedua tadi. Yang fi'il mudhari itu marfu'un abadan. Hatta yadkhula alaihi nasibun wa jazimun. Au jazimun. Ay hukmul fi'lil mudhari. Hukum fi'il mudhari annahu mu'rabun daiman wa abadan. Selalu dan selama-lamanya itu fi'il mudhari mu'rab, kecuali idza ittasalat, apabila ittasalat ya bersambung dengannya itu nun taukid, nunut taukid. Maka ketika bersambung dengan nun taukid fi'il mudhari ya yubna ma'aha alal fathi. Ya, dimabnikan bersama nun taukid tersebut di atas fathah. Ini tentunya nanti ketika fi'il mudhari bersambung secara langsung dengan nun taukid. Loh, berarti kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung tetap mu'rab dong? Iya, tetap mu'rab. Nah, pembahasan nanti kita akan bahas di kitab nahwu setelah ini. Contohnya di sini nih, ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. La astaghfirannallaha. Sungguh aku betul-betul meminta ampun kepada Allah. Maka maknanya apa di situ? Maknanya. Maka hukum fi'il mudhari astaghfirah ya mabniun 'alal fathi. Atau ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Nun penanda jamak perempuan. Maka dia dimabnikan. Namun mabninya tidak di atas fathah. Yubna ma'aha ala sukun. Mabninya di atas sukun. Seperti apa? Fi'il mudhari yang terkonjugasi dengan domir hunna maupun domir antunna. Nah, ini contohnya. Al-mu'minatu yabta'idna. Nah, yabta'idna ini nun yang berharokat fathah itu adalah nun niswah, teman-teman. Atau nun inas. Nah, dalnya itu disukun. Maka kita bisa katakan yabta'idna itu fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Litisalihi binun niswah. Boleh. Nah, ya. Anil mungkarat. Perempuan-perempuan beriman itu ya menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Wa huwa fi halati i'rabihi, dan fi'il mudhari pada keadaan i'rabnya itu marfu'un daiman abadan ternyata. Seperti contoh yadhabu zaidun, yadhabu tanda doma berarti rofa ya kan marfu. Kemudian yas'a amrun, ini pun juga sama marfu. I'rabnya rofa. Dengan domah juga sama, tapi domahnya muqaddarah. Kalau yadhabu ini domahnya zahirah. Nah, ternyata bisa sirna i'rab rofa pada fi'il mudhari kapan? Apabila dakhala alaihi nasibun, apabila masuk penasab. Ketika penasab masuk ke fi'il mudhari fayan sibuhu, maka si apa namanya? Penasab itu menasabkan fi'il mudhari.
Contohnya, lan yazhaba. Ini yazhaba. Kenapa dibaca fathah yazhaba? Karena dia nasab atau mansub. Apa penyebab nasabnya yazhaba? Karena ada lan. Lan ini salah satu penasab. Yang arti dari kalimat lan yazhaba Zaidun, Zaid tidak akan memukul. Atau kemasukan jazim. Ketika penjazm masuk ke fi'il mudhari, maka sirnalah i'rab rafa fi'il mudhari tersebut. Ya, jazimun fayajzimuhu. Maka penjazm itu menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya lam yadhhab amrun. Yadhhab ini disukun menandakan ya, betul-betul dia majzum di jazm karena kan sukun adalah tanda dari i'rab jazm. Apa penyebab jazmnya yadhhab di sini? Karena lam. Lam berarti salah satu penjazm. Lam yadhhab amrun. Amr tidak memukul. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya, hari Senin, kita akan mengetahui penasab fi'il mudhari itu apa saja. Terkait nama-namanya juga kita ketahui. Begitupun penjazm fi'il mudhari itu apa saja. Bahkan nama-namanya, fungsinya, pemaknaannya pun kita akan ketahui di hari Senin, insya Allah. Pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa fokus untuk menyimak. Kalau ada yang kurang dipahami bisa bertanya. Kalau ingin mendengarkan rekaman bahkan itu harus didengarkan kembali. Kalau bosan ya bisa dipercepat kan. Debitnya, yaitu debit rekamannya. Biar nggak bosan atau lebih cepat selesainya. Karena hanya meng-cross check atau mengurojaah saja. Di akhir bulan, insya Allah akan ada evaluasi. Soal evaluasi untuk menguji sejauh mana kemampuan kita dalam memahami pelajaran yang telah tersajikan atau yang telah kita laksanakan, yang telah kita ikuti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Wa iyyakum jami'an.